Didik kelas 3, jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 3. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang di surga, terima kasih atas segala berkat-Mu di dalam hidup kami. Sekarang anak-anak-Mu akan belajar melalui video pembelajaran. Berkatilah mereka di dalam pelajaran ini, sehingga mereka bisa memahami dan menerima seluruh pelajaran hari ini dengan baik. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, hari ini kita masuk pada pembelajaran yang keempat dengan tema kisah Yusuf. Ya, kita akan berbicara tentang kisah Yusuf. Nanti bisa kalian lihat di dalam kitab Kejadian bab 41 ayat 1 sampai 57. Ya, di sini tidak kita bacakan karena terlalu banyak dan waktunya nanti akan terlalu panjang. Jadi silakan anak-anak Ibu baca sendiri di rumah ya. Baik, anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, kita akan melihat di sini kisah Yusuf yang diambil di dalam kitab Kejadian bab 41 ayat 1 sampai 57. Yusuf adalah putra sulung Yakub dan Rahel. Jadi orang tua Yusuf bernama Yakub dan Rahel, ya. Adiknya bernama Benyamin. Jadi Yusuf ini adalah putra sulung dari Yakub dan Rahel. Karena Yakub punya beberapa istri ya, punya 4 istri. Namun dari istri keduanya yaitu Rahel, Yakub dan Rahel punya 2 orang anak yang sulung Yusuf dan adiknya bernama Benyamin. Sementara anak dari ibu beda ibu itu ada 10 orang. Jadi Yakub memiliki 11 saudara. 1 saudara kandungnya dan 10 saudara dari beda ibu. Jadi bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, kemudian Yusuf adalah pria atau laki-laki dengan karakter yang luhur, yang berakal budi dan bijaksana. Jadi Yakub punya karakter yang luhur, karakter itu mengarah pada sifat yang kita miliki. Ya, luhur itu artinya mulia. Selalu mengandalkan Allah di dalam hidupnya. Berakal budi, mengandalkan pola pikirnya. Ya, sehingga dia bisa berpikir dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak baik, mana yang tidak benar. Kemudian dia bijaksana dalam arti dalam memutuskan segala sesuatu di dalam hidupnya, dia bisa memutuskan dengan bijak, artinya dengan baik dan benar. Anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan, kita akan melihat di sini nanti saudara-saudara Yusuf iri dengan Yusuf. Karena apa? Karena ayahnya sangat menyayangi Yusuf. Bahkan ketika umur 17 tahun, ayah mereka membelikan Yusuf jubah yang sangat indah. Karena Yakub begitu mencintai Yusuf, anaknya. Dan itu membuat saudara-saudaranya iri. Sehingga apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf, rasa iri itu membuat mereka melakukan 2 hal kepada Yusuf ya. Nah, sebelum kita melihat apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, kita akan melihat di sini keturunan Israel atau keturunan Yakub ya. Kita akan melihat di sini silsilah keluarga Yusuf atau keluarga Yakub. Ya, jadi Yakub ini adalah ayahnya Yusuf.
Dia punya istri bernama Lea, Zilpa, Rahel, dan Bilha. Dari Lea, Yakub punya anak bernama Ruben, Simeon, kemudian Lewi, Isakar, Zebulon, dan juga Yehuda, kemudian Mesias. Nah, kemudian dari Zilpa, Yakub punya anak bernama Gad dan Aser. Dari Rahel, Yakub punya anak bernama Yusuf dan Benyamin. Sedangkan dari Bilha, hamba Rahel, Yakub punya anak bernama Dan dan Naftah. Nah, ini adalah silsilah keluarga Yusuf. Ya. Jadi Yusuf ini adalah anak sulung dari Rahel dan Yakub. Punya saudara bungsu yaitu Benyamin, sedangkan 10 orang lainnya itu adalah saudara tirinya. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah saudara tirinya Yusuf dan Benyamin. Sampai di sini Ibu rasa bisa dipahami ya. Nah, sekarang anak-anak yang Ibu kasihi, kita akan melihat kembali di sini tadi. Tadi Ibu menceritakan tentang yang membuat saudara-saudara Yusuf iri kepada Yusuf itu karena Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Saudara-saudara Yusuf melakukan 2 hal. Yang pertama, Yusuf dibuang ke dalam sumur. Kemudian yang kedua, Yusuf dijual oleh saudaranya kepada seorang saudagar. Itu yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf karena mereka iri kepada Yusuf. Nah, jadi Ibu berharap kepada anak-anak yang Ibu kasihi, jika kalian punya saudara, punya kakak, atau punya adik, atau mungkin punya saudara tiri, kalian harus bisa mencintai, menyayangi saudara kalian dengan tulus, ya. Tidak boleh membenci, apalagi merasa iri hati kepada saudara kita, baik itu saudara kandung, baik itu pun saudara tiri. Harus bisa kita cintai dan harus bisa kita kasihi. Jadi tidak boleh melakukan hal yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Ya, jadi sikap iri hati ini adalah sikap yang tidak baik. Karena dengan rasa iri hati di dalam diri kita, kalau kita punya rasa iri hati, maka hidup kita tidak akan pernah bahagia. Kita akan selalu merasa orang lain itu tidak baik, orang lain itu jelek. Jadi kita tidak akan pernah merasa hidup damai kalau kita menyimpan rasa iri hati di dalam diri kita. Oleh karena itu, Ibu harap kalian harus membuang jauh-jauh rasa iri hati dari dalam diri kalian supaya kita bisa hidup dengan damai. Baik, anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, kita akan melihat bagaimana kisah Yusuf ya, yang Ibu rangkum di sini. Ibu hanya menjelaskan singkatnya saja seperti apa kisah Yusuf dari awalnya dia dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian dibuang ke sumur, akhirnya dia bisa menjadi penguasa di Mesir. Kita akan melihat seperti apa ceritanya. Anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, Yusuf itu dijuluki si tukang mimpi. Karena apa? Karena ia sering kali bermimpi. Nah, Ibu yakin kita pun sering mengalami mimpi di dalam ketika kita sedang tidur ya, entah itu mimpi buruk atau mimpi yang bagus, hanya kalian yang tahu. Nah, begitu juga dengan Yusuf. Nah, Yusuf ini setiap malam dia selalu punya mimpi.
Ya. Jadi suatu hari Yusuf bermimpi ia melihat ada 11 berkas gandum. Nih ya, ada 11 tangkai gandum milik saudara-saudaranya. Menyembah berkas gandum mereka. Jadi suatu hari Yusuf bermimpi ia melihat ada 11 berkas gandum milik saudara-saudaranya menyembah berkas gandum mereka. Nah, kemudian mimpi lainnya lagi. Kemudian ia menceritakan bahwa ia juga bermimpi melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan juga bersujud kepadanya. Ini mimpi Yusuf juga, ya. Jadi dia melihat ada 11 bintang, ya. Dan bisa hitung di sini. Ada 11 bintang, matahari dan ada juga bulan yang bersujud kepadanya. Nah, kemudian seperti yang Ibu katakan tadi, karena rasa iri dan marah, saudara-saudara Yusuf kemudian memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Ini seperti terlihat di gambar ini ya. Saudara-saudara Yusuf memasukkan Yusuf ke sumur, kemudian menjual Yusuf kepada seorang saudagar dari Mesir, seperti dilihat di gambar ini, yang bernama Potifar. Jadi saudagar itu bernama Potifar. Berapa harga? Yusuf dihargai dengan harga 20 shikal perak. Itu pada zaman dahulu ya. 20 shikal perak. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi, ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Karena mereka merasa iri hati kepada Yusuf. Nah, Ibu harap kalian tidak meniru perbuatan ini ya. Kita harus bisa mencintai saudara kita. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan. Nah, kemudian di rumah Potifar, orang yang membeli Yusuf tadi, Yusuf bekerja dengan baik. Sehingga diangkat dan percaya menjadi pengurus rumah tangga. Ya, dari dia diambil oleh Potifar untuk bekerja karena dia punya orangnya rajin, giat, ya. Sehingga dia dipercaya menjadi pengurus rumah tangga. Nah, kemudian tetapi istri Potifar memfitnah Yusuf sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Istri Potifar ini memfitnah Yusuf. Dia bilang apa? Yusuf itu merayu istrinya Potifar. Padahal Yusuf tidak melakukan hal tersebut. Sehingga istri Potifar memfitnah Yusuf dan memasukkannya ke dalam penjara. Ya, jadi dalam kehidupan kita, Ibu harap kita tidak boleh memfitnah orang lain atau mengatakan kebohongan kepada orang lain atau kepada orang tua kita, kepada guru, kepada teman, kepada siapapun. Jangan pernah melakukan kebohongan, ya. Jadi kalau benar katakan benar, kalau tidak katakan tidak. Gitu. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, di dalam penjara Yusuf tetap tabah menghadapi kesulitannya. Jadi di dalam penjara Yusuf itu tetap tabah menghadapi kesulitan dan percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana baik untuknya. Ya, walaupun dia di dalam penjara, dia tetap percaya dan yakin kepada Tuhan. Jadi begitu juga dengan kita. Kalau kita punya kesulitan, sedang sedih, punya masalah, kita harus percayakan itu kepada Tuhan dan bawa di dalam doa. Yakinlah bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup kita. Anak-anak yang Ibu kasihi, kemudian Allah memberikan berkat atau karunia kepada Yusuf, yaitu dia dapat mengartikan mimpi. Ya, itu berkat yang dimiliki oleh Yusuf. Nah, dan Ibu yakin kita pun punya berkat dan karunia di dalam diri kita. Berkat dan karunia itu berupa kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, ya. Jadi si Yusuf ini punya berkat karunianya, punya kemampuannya itu adalah mengartikan mimpi. Jadi setiap mimpi dia bisa mengartikannya karena berkat pertolongan Tuhan.
Nah, seperti dilihat di gambar di samping ini, juru minuman bermimpi. Jadi di dalam penjara itu Yusuf dipenjara bersama dengan juru minuman. Kemudian juru minuman itu bermimpi. Ia melihat ada satu pohon anggur. Pohon anggur itu memiliki 3 ranting. 1, 2, dan 3. Nah, dan baru saja bertunas. Bunga-bunganya sudah bermekaran dan tangkai-tangkainya penuh dengan buah anggur. Di tangannya terdapat piala Firaun. Anggur itu diperasnya ke dalam piala itu dan kemudian diberikan kepada Firaun. Ini mimpi juru minuman itu. Nah, kemudian Yusuf mengartikan mimpi itu adalah ketiga ranting ini, ya, ketiga ranting ini artinya 3 hari. 3 hari ini Firaun akan meninggalkan si juru minuman itu tadi. Tetapi ia akan memanggil dan menerima ia kembali. Itu artinya. Kemudian mimpi juru roti. Ini orang yang suka bikin roti bermimpi, yang ada di dalam penjara juga ya. Ia mengangkat di atas kepalanya 3 bakul berisi makanan, tetapi burung-burung memakan makanan yang ada di bakul itu. Jadi arti mimpi juru roti ini adalah 3 bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari Firaun juga akan membebaskan si juru mimpi ini. Tetapi ia akan dihukum mati. Itu arti mimpi dari kedua teman Yusuf tadi, yaitu juru minum dan si juru roti. Anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, sekarang kita akan melihat setelah 2 tahun, kita lihat gambar di samping, Raja Firaun bermimpi aneh dan tidak ada seorang pun di dalam istananya dapat mengartikan mimpinya. Ya, bertahun-tahun Raja Firaun dihantui oleh mimpi yang tidak seorang pun bisa mengartikan mimpi itu. Raja Firaun ini adalah penguasa di Mesir ya. Nah, apa mimpinya? Mimpinya adalah melihat 7 ekor sapi yang gemuk dan sehat. Kemudian Firaun melihat 7 ekor sapi yang sangat kurus. Kemudian sapi yang kurus memakan sapi yang gemuk. Seperti gambar di sini ya. Ada 7 ekor sapi gemuk, kemudian 7 ekor sapi yang sangat kurus. Kemudian sapi yang kurus memakan sapi yang gemuk. Arti mimpi ini, ada juga mimpi yang kedua ini mimpinya. Firaun melihat setangkai gandum yang berisi 7 bulir gandum. Ada 7 bulir gandum yang berisi dan masak. Kemudian 7 bulir gandum yang kurus dan kering. Ini yang bagus, sedangkan ini yang kering. 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir gandum yang berisi dan masak. Ini mimpi Firaun yang kedua, kurang lebih dengan mimpi yang pertama. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi, Yusuf mengartikan mimpi keduanya Firaun tadi. Artinya adalah akan terjadi 7 tahun kemakmuran di Mesir. Hasil panen melimpah, setelah itu akan terjadi 7 tahun masa kelaparan. Jadi kita bayangkan, selama 7 tahun bangsa Mesir akan mengalami kemakmuran, dan setelah 7 tahun kemudian mereka mengalami kelaparan. Jadi 1:1. Itu kita bisa bayangkan bagaimana menderitanya pada saat itu. Jadi Yusuf memberitahu kepada Firaun supaya memilih orang yang bijaksana untuk mengumpulkan makanan selama 7 tahun, masa kelimpahan, supaya tidak kekurangan ketika masa kelaparan ini datang. Ya, jadi berkat bantuan Yusuf, akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir oleh Raja Firaun. Jadi 8 tahun setelah menjadi Raja Mesir, Yusuf bertemu dengan ke-10 saudaranya. Jadi selama 8 tahun Yusuf sudah menjadi Raja Mesir. Yusuf bertemu dengan ke-10 saudaranya yang dulu menjual dia kepada saudagar atau kepada Potifar. Ia meminta ayah dan saudaranya untuk pindah ke Mesir karena di Kanaan terjadi masa kelaparan. Lalu Yusuf, saudara-saudaranya, dan ayahnya kembali bersama dan tinggal di padang rumput Gosen.
Ya, walaupun saudaranya sudah berbuat jahat kepadanya, Yusuf tetap mengasihi saudaranya. Dia tetap mencintai mereka, bahkan menyelamatkan hidup saudara-saudaranya dari bahaya kelaparan. Jadi kita juga seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang berbuat jahat kepada kita, janganlah balas dengan kejahatan, tapi berbuatlah baik dan doakan mereka. Begitu ya. Jadi anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, kesulitan dan cobaan dapat membuat kita gagal meraih cita-cita. Ya. Jadi seringkali Ibu yakin kita punya cita-cita ya. Nah, di dalam mencapai cita-cita itu banyak godaannya. Apalagi kalau nanti kalian sudah SMP, sudah SMA, sudah kuliah, itu akan banyak sekali godaan yang menghalangi kita untuk meraih cita-cita. Jadi Ibu harap kalian tetap percaya kepada Tuhan sehingga dapat meraih cita-cita kalian dengan baik. Kesulitan dan cobaan harus dihadapi dengan semangat juang yang tinggi, ya. Jadi harus dihadapi dengan semangat juang yang tinggi, tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah, harus semangat, ya. Harus semangat supaya bisa mengatasi setiap kesulitan dan percobaan. Tuhan memberi kita kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan cobaan. Karena itu kita dikasih akal budi, kemampuan untuk berpikir, punya hati, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi Tuhan selalu menyertai kita terutama saat kita mengalami kesulitan. Jadi saat kesulitan, jangan pernah melupakan Tuhan. Karena Tuhan selalu ada bersama kita. Maka dari itu berdoalah agar Tuhan memberimu kemenangan untuk meraih cita-citamu sehingga kamu menjadi orang yang bisa berguna bagi diri kamu sendiri, bagi orang tuamu, bagi bangsa dan bagi negara. Jadi anak-anak yang Ibu kasihi, kejahatan janganlah dibalas dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Jadi kalau ada temanmu mencubit kamu, kamu harus membalasnya dengan tidak boleh dengan cubitan, ya. Kamu harus mendoakannya atau jangan sampai kamu membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Jadi harus dibalas dengan doa dan perbuatan yang baik. Berharap supaya orang yang berbuat jahat bisa bertobat. Jadi kesabaran untuk menerima dan menghadapi cobaan merupakan kualitas pribadi seseorang. Jadi kita akan menjadi manusia yang punya nilai ya, yang bisa dihargai oleh orang lain, dicintai oleh orang tua, dicintai oleh guru, dan dicintai oleh siapapun kalau kita punya kesabaran. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi, Ibu harap semua materi tadi bisa kalian pahami. Sekarang ada tugas untuk di rumah. Tugasnya adalah yang pertama, ini nanti ditulis ya, ditulis di buku tulismu, kemudian baru dijawab. Nomor 1, penderitaan apa yang dialami oleh Yusuf sebelum menjadi penguasa di Mesir? Kemudian yang kedua, mengapa Yusuf bisa diangkat menjadi penguasa di Mesir oleh Raja Firaun? Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi cobaan dan godaan? Jadi ini 3 soal yang harus kalian kerjakan. Ditulis dulu soalnya, kemudian baru dijawab. Ya, kalau kalian bisa belajar dari video ini, maka soal ini akan bisa kalian jawab. Baik anak-anak yang Ibu kasihi, kita akan akhiri seluruh pembelajaran hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu sehingga Engkau menyertai dan melimpahkan berkat yang melimpah kepada anak-anak-Mu sekarang. Berkatilah selalu perjalanan dan perjuangan mereka di dalam belajar, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak kesayangan-Mu dan menjadi anak-anak yang penuh dengan berkat. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.